Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya anak-anak? Sudah siap mengikuti pembelajaran kelas online di PAL TV? Pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem elektropneumatik dengan kendali PLC. Diterbitkan di Koran Harian Sumatera Express, edisi tanggal 25 September 2020. Bagi anak-anak yang ingin bertanya secara langsung, bisa hubungin di nomor 0711 380022. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Untuk materi pembahasannya, yaitu teori singkat. Materi kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi kontrol elektropneumatik pada sistem yang lebih besar, melibatkan beberapa aktuator dan sensor. Dan secara lebih khusus, pada sistem kontrol sequential, sesuai implementasi sistem kendalinya dapat melalui kontrol berbasis relay logic atau hardwired control ataupun kontrol berbasis programmable logic control PLC. Pada hakikatnya, sistem kontrol otomatik secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sistem kontrol discrete berbasis data discrete dan sistem kontrol continue, yaitu berbasis data continue. Kendali elektropneumatik berbasis PLC merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih dan membuat program pada PLC akan sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Pembahasan soal 1. Perhatikan gambar sistem pneumatik di bawah ini. Apabila tombol 1.2 ditekan sesaat, maka apa yang akan terjadi pada silinder? Kalau anak-anak melihat gambar yang ada seperti ini, berarti sistem ini adalah pneumatik murni. Nah, untuk pilihannya, A. Silinder maju dengan cepat, lalu berhenti. B. Silinder diam. C. Silinder maju perlahan sampai maksimum, lalu berhenti. D. Silinder maju perlahan, kemudian kembali secara cepat. Kita perhatikan perintahnya. Jika tombol 1.2 ditekan, berarti tombolnya ada di bagian bawah sebelah kiri. Tombol push button pneumatic apabila ditekan, maka dia akan mengaliri udara dari arah kiri ke valve 1.1. Dan kode angka 4 akan mendapatkan udara mengalirkan ke silinder. Sehingga silinder 1.0 akan mendorong atau bergerak maju. Berarti jawabannya adalah A. Silinder maju dengan cepat lalu berhenti. Oke. 2. Gambar di samping adalah gambar sistem silinder single acting yang dikendalikan dengan elektropneumatik. Jika tombol kontak S1 ditekan sesaat, maka apa yang akan terjadi dari sistem kerja rangkaian tersebut? Di soal nomor 2 ini membahas tentang rangkaian elektropneumatik. Di sebelah gambar kanan itu adalah rangkaian pneumatik murninya, dan di sebelah kiri ini adalah rangkaian elektropneumatiknya atau elektrikalnya. Pilihan jawaban yaitu A. Silinder maju lalu kembali. B. Silinder maju kemudian diam. C. Silinder tidak bekerja. Dan D. Silinder maju lalu kembali secara terus-menerus. Jika kita perhatikan soal yang ada nomor 2 ini, jika tombol kontak S1 ditekan sesaat, berarti kontak NO-S1 kita aktifkan. Maka aliran listrik akan mengalir melalui S2, terus akan mendapatkan ke K1 relay coil. Sehingga kontak K1
semua yang NO akan terhubung. Ini adalah sistem pengunci, sehingga walaupun tombol S1 dilepas, aliran listrik akan mengalir dari kontak NOK1 yang ini dan kontak K1 yang ini, mengalirkan listrik ke solenoid 1Y. Solenoid 1Y akan memberikan sinyal ke bagian valve pneumatiknya, sehingga aliran udara dari angka 1 akan mengalir ke angka 2 dan akan mengalirkan udara ke silinder single acting. Single acting silinder akan mendorong sampai maksimum. Nah, ketika sudah sampai maksimum, dia akan berhenti dikarenakan solenoid 1Y masih diberikan tegangan aliran listrik. Jadi, jawabannya adalah silinder maju, kemudian diam, yaitu B. 3. Gambar di samping adalah gambar sistem silinder double acting yang dikendalikan dengan elektropneumatik. Jika tombol kontak S1 ditekan sesaat, maka apa yang akan terjadi dari sistem kerja rangkaian tersebut? Sama dengan soal 2, ini adalah rangkaian sistem elektropneumatik. Tapi kali ini gambar yang ada di pada soal nomor 3 menggunakan komponen silinder double acting. Pilihan jawaban: A. Silinder maju lalu kembali, B. Silinder maju kemudian diam, C. Silinder tidak bekerja, dan D. Silinder maju lalu kembali secara terus-menerus. Pembahasannya, jika tombol kontak S1 tadi ditekan sesaat, berarti saya menekan tombol S1-nya yang awalnya terbuka, dia akan menjadi terhubung. Sehingga aliran arus dari 24 volt tegangannya akan mengalir ke bawah dan akan mengaliri coil relay K1. Sehingga dengan coil relay K1 aktif, kontak NO dari K1 pun juga akan terhubung, mengalirkan aliran listrik ke 1Y1 punya solenoid. Dan solenoid 1Y1 ini akan memberikan sinyal ke bagian valve dari pneumatik tersebut. Sehingga bagian kiri yang aktif akan mengeluarkan udara. Dari angka 1 akan mengeluarkan udara ke angka nomor 4. Udara akan masuk dari angka 4, mengalirkan ke silinder double acting di bagian kiri, mengakibatkan silinder akan bergerak maju atau mendorong. Nah, berhubung ini menggunakan valve double solenoid dari kiri dan kanan, C1Y1 dan 1Y2, apabila di salah satu solenoidnya aktif, maka posisi itu akan aktif secara terus-menerus. Nah, 1Y1 tadi diaktifkan, sehingga mengakibatkan silinder akan mendorong atau bergerak maju, lalu diam. Terus bagaimana silinder yang akan kembali? Ya, perlu mengaktifkan solenoid 1Y2. Seperti itu. Karena berhubung yang dibahas dari soal ini hanya menekan kontak S1 sesaat, maka yang ditanya adalah kerja dari rangkaian tersebut. Jawabannya adalah silinder akan bergerak maju, kemudian diam. Alasannya dikarenakan solenoid 1Y1 aktif, setelah itu mati, tapi udara akan tetap mengalir secara terus-menerus. Dan sedangkan 1Y2 solenoid bagian kanan tidak aktif, sehingga udara yang ada di bagian kanan ini dianya kosong atau tidak ada. Jadi pilihannya adalah B, silinder maju kemudian diam. Oke. Soal keempat. Pada gambar di bawah ini adalah simbol komponen pneumatik dengan jenis katup. Pilihan jawaban: A. Katup kontrol aliran 2 arah, B. Katup kontrol aliran 1 arah, C. Katup pembuang cepat, dan D. Katup cek valve. Nah, gambar ini adalah fungsi dari pembuangan udara yang bisa diatur tekanannya untuk silinder dengan satu arah. Berarti
Jawabannya adalah B. Katup kontrol aliran satu arah yang digunakan untuk pengaturan tekanan udara yang akan dialirkan ke silinder. Angka 100% ini adalah angka maksimumnya dan ini bisa kita atur secara variabel. Bisa berubah nilainya dengan pengaturan yang kita inginkan. Jadi, jawabannya adalah B. Katup kontrol aliran satu arah atau nama lainnya adalah one way flow control valve. 5. Gambar di samping adalah kontrol lampu dengan sistem pengunci. Apabila S1 ditekan sesaat, maka pilihan jawaban A. Lampu menyala terus, B. Lampu menyala sesaat, C. Lampu tidak menyala, dan D. Lampu berkedip. Perlu kita pahami, dari gambar rangkaian lampu pada soal nomor 5 ini menggunakan sistem pengunci dengan menggunakan coil relay sebagai pengendalinya. Jika S1 ditekan sesaat, maka aliran listrik akan mengalir dari S1 menuju ke S2. S2 kontaknya NC, maka aliran listrik langsung akan mengalir ke coil K1, sehingga coil K1 akan aktif. Apabila coil K1 aktif, maka kontak yang berlabel K1 semua akan terhubung. Jadi, yang K1 bagian kiri akan terhubung, akan mengalirkan aliran listrik juga dari arah sini, dan K1 yang bagian kanan juga akan terhubung dan akan mengalirkan aliran listrik ke arah lampu. Walaupun posisinya tombol S1 sudah tidak ditekan lagi, tapi lampu tetap akan menyala. Dikarenakan aliran listrik tetap mengalir dari K1 ini mengalirkan ke coil K1. Jadi jawabannya adalah A. Lampu menyala terus. Oke. Anak-anak, kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di kelas online. Oke, terima kasih anak-anak masih di kelas online. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, bisa hubungi di nomor 0711 38 0022. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Soal nomor 6. Gambar sistem pneumatik mesin pres di bawah ini dengan menggunakan silinder double acting di posisi outstroke. Jika tombol pneumatik 1.3 ditekan sesaat, maka apa yang akan terjadi pada silinder? Pilihan jawaban A. Silinder maju dengan cepat lalu berhenti. B. Silinder mundur perlahan kemudian kembali secara cepat. C. Silinder maju perlahan sampai maksimum lalu berhenti. Dan D. Silinder mundur dengan cepat kemudian kembali secara perlahan. Kita perhatikan dari gambar sistem mesin pres pneumatik di bawah ini, dari soal diminta apabila tombol pneumatik 1.3 ditekan sesaat, berarti tombol pneumatik yang bagian kanan dengan kode 1.3 kita aktifkan, sehingga akan mengakibatkan udara mengalir di posisi kanan ke valve 1.1. Apabila bagian kanan mendapatkan udara, maka di valve yang tengah ini dengan kode 1.1 yang dari kode angka 1, lubang 1 masuk ke angka lubang 2. Udaranya akan masuk ke bagian kanan, mengalir ke silinder, dan membuat silinder akan bergerak mundur dengan cepat. Terus, untuk jawabannya adalah yaitu silinder mundur dengan cepat kemudian kembali secara perlahan. D. Dikarenakan apabila dianya mendapatkan udara di bagian kanan, silinder akan kembali atau mundur dengan cepat karena tidak ada penghambatan udara. Tapi apabila silindernya ingin maju kembali, dia ada
perhambatan udara, yang mana komponen 1.01 atau nama lainnya adalah one way flow control valve dengan tekanan 50% udara yang akan dikeluarkan, sehingga mengakibatkan terhambatnya udara yang mengalir ke dalam tabung silinder tersebut, sehingga silinder akan mundur dengan cepat kemudian kembali secara perlahan. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketujuh, lampu akan menyala jika tombol S1 atau S2 ditekan. Untuk mematikan lampu, tekan tombol S3. Manakah program kontrol PLC dalam bahasa ladder yang paling sesuai? A. Dengan gambar seperti berikut. Ada kontak NO terbuka dari kode S1 dan diserikan dengan S3NC, lalu S1NO diparalel dengan S2NO dan mengaktifkan koil lampu. B. Kontak NOS1 diserikan dengan S3 secara NC, lalu S1 dan S3 diparalel dengan kontak S2NO untuk mengaktifkan koil lampu. C. Kontak NOS1 diparalel dengan kontak NOS2 dan diserikan dengan kontak NOS3 lalu menghidupkan lampu koil. Dan D. Kontak NC dari S1 diparalel dengan kontak NC dari S2 dan diserikan dengan kontak NOS3 untuk menghidupkan koil lampu. Maka jawaban yang paling tepat atau yang paling sesuai adalah A. Dengan kontak NOS1 diparalel dengan kontak NOS2 dan diserikan dengan kontak S3 untuk menghidupkan lampu. Dari soal kita perhatikan, jika tombol S1 atau S2 ditekan, maka lampu akan menyala. Berarti salah satu tombol ini bisa menghidupkan lampu. Dan untuk mematikan lampu, perlu menekan tombol S3. Tombol S1 dan S2. Apabila kita perintahnya untuk menghidupkan sebuah lampu atau sebuah coil output, maka kita membutuhkan kontak NO. Karena kita fungsinya untuk menghidupkan. Terus apabila untuk mematikan, maka kita membutuhkan kontak NC. Nah, yang paling sesuai dari pilihan A, B, C, dan D adalah A. S1 dan S2 di NO-kan, lalu disambung secara paralel, barulah S3 di NC-kan untuk memutus atau mematikan lampu koilnya. Oke, lanjut. Soal ke-8. Manakah yang paling benar urutan komponen dari sistem mesin stempling pneumatik tersebut? Ini adalah gambar dari mesin stempling dengan menggunakan sistem pneumatik murni. Pilihan jawabannya A. Silinder double acting, valve 5/2 pneumatik, valve 3/2 push button pneumatik, kompresor. B. Silinder single acting, valve 5/2 pneumatik, valve 3/2 push button pneumatik, kompresor. C. Silinder single acting, one way flow control valve, valve 5/2 pneumatik, valve 3/2 push button pneumatik, dan kompresor. Dan D pilihannya silinder double acting, one way flow control valve, valve 5/2 pneumatik, valve 3/2 push button pneumatik, dan kompresor. Berarti kita fokus ke gambarnya. Dari soal diminta urutan yang paling benar dari sistem mesin stempling pneumatik tersebut. Kita lihat dari atas ke bawah. Di atas 1.0 dengan kode silinder double acting. Berarti anak-anak, apabila ada soal yang seperti ini tipenya, kita langsung bisa mengetahui pilihan yang paling sesuai. Yang pertama saja, itu komponennya menggunakan silinder double acting.
Dari pilihan A, B, C, dan D, ini ada yang berbeda. Ada yang double acting, ada yang single acting. Berarti yang kita fokuskan hanyalah silinder double acting. Selain dari situ berarti jelas salahnya. Ada A, silinder double acting, dan juga ada D, silinder double acting. Nah, lanjut ke bawahnya. Dari kode 1.01 itu adalah komponen one way flow control valve. Kita perhatikan lagi ke pilihan. A, silinder double acting. Dia langsung masuk ke valve 5/2 pneumatic. Valve 3/2 push button pneumatic dan kompresor. Yang A tidak ada kalimat one way flow control valve. Sedangkan kita perhatikan yang D, silinder double acting, one way flow control valve. Nah, berarti yang D sudah cukup sesuai. Karena dari dua komponen ini saja sudah membuktikan bahwa D ini sudah cukup benar. Tapi kita pastikan lagi, dari kode 1.1, dari gambar, ini adalah menggunakan 5/2 valve pneumatic. Terus 1.2 dan 1.3 adalah valve 3/2 push button pneumatic, dan yang terakhir adalah kompresor. Berarti sudah dinyatakan jelas D adalah jawabannya, karena D komponennya yang paling sesuai urutan dari mesin stempling pneumatik tersebut. Soal ke-9. Perhatikan program PLC di bawah ini. Jika sensor 1B1 memberikan sinyal sesaat sebanyak 3 kali, maka apa yang akan terjadi pada coil 10.00 adalah pilihan jawaban. A, coil 10.00 akan on sesaat. B, coil 10.00 akan berkedip. C, coil 10.00 tetap off. D, coil 10.00 akan on, setelah itu off jika kontak reset aktif. Perhatikan dari gambar berikut ini. Dari kiri ada kode NO dengan alamat kode PLC 0.01 yang digunakan untuk sensor 1B1. Apabila 1B1 tadi sudah memberikan sinyal ke bagian kanan, yaitu counter 000 sebanyak 3 kali memberikan sinyal, maka counter alamat 00 akan aktif. Sehingga kontak dari CNT00 apabila interaction counter ini aktif, dia akan terhubung. Dengan syarat nilai dia harus diaktifkan sebanyak 3 kali. Sehingga counter ini akan terhubung dan akan mengaktifkan 1M1. Dan jika tombol reset diaktifkan, maka lampu akan mati. Jadi jawabannya adalah D. Coil 10.00 akan on. Setelah itu off jika kontak reset akan aktif. Oke anak-anak, jangan kemana-mana. Materi untuk sesi pertama sudah selesai. Kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu Bahasa Indonesia setelah iklan berikut ini. Terima kasih.